Bayangkan sejenak, di medan Uhud yang berdebu, panah yang berterbangan, pedang beradu, dan darah yang membasahi tanah. Di tengah kekacauan itu, ketika banyak laki-laki yang berguguran dan lari menyelamatkan diri, berdirilah seorang perempuan, bukan sebagai perawat, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pejuang. Dia adalah Nusaybah binti Ka'ab, atau yang dikenal sebagai Ummu Ammarah, perempuan yang menjungkir balikkan semua tanggapan bahwa jihad dan pengorbanan hanya milik laki-laki. Madinah sebelum badai. Sebelum pertempuran, sebelum darah dan pedang, ada masa-masa tenang di Madinah. Kota itu dulunya bernama Yasrib, adalah rumah bagi dua suku besar Arab, Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi. Mereka hidup berdampingan meskipun tidak selalu damai. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau membawa sesuatu yang lebih dari sekedar risalah. Beliau membawa perubahan. Di tengah perubahan itu, ada seorang perempuan yang melihat lebih dari sekedar perpindahan tempat tinggal. Namanya Nusaybah binti Ka'ab, dari suku Khazraj, seorang ibu, seorang istri, dan kelak seorang pejuang. Di masa itu, perempuan bukan siapa-siapa di masyarakat Arab. Mereka dianggap properti, diwariskan, dibeli, bahkan dikubur hidup-hidup saat lahir. Tapi Nusaybah berbeda. Ia tumbuh dengan semangat. Ia tidak mau diam di rumah saja. Ia mendengar kabar tentang seorang nabi yang menyerukan keadilan, kesetaraan, dan Tuhan yang Maha Esa. Dan hatinya langsung terpaut. Ketika Islam datang ke Madinah, Nusaybah adalah satu dari sedikit perempuan yang menyambut bukan hanya dengan iman, tapi juga dengan tindakan. Ia hadir dalam Bai'at Aqabah kedua, sebuah perjanjian rahasia di malam hari, ketika para tokoh Ansar berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk melindungi beliau, bahkan dengan nyawa mereka. Di antara puluhan laki-laki, hanya dua perempuan yang hadir, dan salah satunya adalah Nusaybah. Itulah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah bukan hanya dirinya, tapi juga sejarah perempuan dalam Islam. Baiat malam yang menentukan. Baiat Aqabah bukan hanya simbol keimanan, itu adalah deklarasi perang terhadap status quo. Mekah saat itu dipenuhi penindasan, diburu, disiksa, bahkan dibunuh. Rasulullah butuh tempat yang aman. Madinah lewat tangan Ansar menjadi pilihan, dan Nusaybah ikut mengukir sejarah itu. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan melindungiku seperti melindungi keluarga mereka sendiri? Nusaybah menjawab tanpa ragu, aku ya Rasulullah, kami bersamamu. Suaminya Zaid bin Hashim dan anak-anaknya juga masuk Islam. Keluarganya menjadi rumah dakwah. Nusaybah tak hanya memasak dan merawat, tapi juga berdiskusi, mengajarkan Al-Quran, dan menjadi bagian dari jantung komunitas muslim awal. Inilah Islam yang sejati, yang membebaskan perempuan dari kebodohan, memberi mereka tempat, dan mempercayai kemampuan mereka. Tapi sayangnya, kisah seperti ini sering hilang dikaburkan oleh budaya patriarki yang datang setelahnya. Uhud dan darah yang membasahi tameng. Hari itu, langit Madinah tidak biasa, awan menggantung berat, dan angin gurun membawa aroma peperangan. Pasukan Muslim bersiap menghadapi pasukan Quraisy yang datang membalas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Nusaybah tidak diminta ikut, tidak ada yang memanggilnya ke medan perang. Perempuan saat itu tidak diharapkan membawa pedang, tapi ia tahu bahwa kadang sejarah tidak butuh undangan. Ia datang sendiri. Awalnya, ia membawa kantung air. Ia mengobati para mujahid yang terluka. Ia berada di garis belakang. Tapi ketika pasukan pemanah yang seharusnya menjaga posisi mereka di bukit malah tergoda oleh rampasan, dan pasukan Quraisy menyerbu balik, segalanya berubah. Rasulullah SAW terpojok, beliau diserang dari berbagai arah, banyak sahabat terpukul mundur, dan disitulah Nusaybah melangkah ke depan. Ia mengambil pedang dari salah satu prajurit yang gugur. Ia memegang tameng dengan tangan kirinya, dan tubuhnya menjadi benteng bagi Rasulullah. Musuh datang silih berganti, dan Nusaybah menebas mereka satu persatu. Luka pertama menembus pundaknya, luka kedua di paha. Tapi ia tidak mundur, ia bertahan. Ia mengalihkan serangan dari Rasulullah ke dirinya sendiri. Rasulullah melihatnya dan berseru, dimanapun aku menoleh, aku melihat Nusaybah bertarung melindungiku. Itu bukan pujian biasa, itu adalah pengakuan dari seorang nabi terhadap keberanian yang melampaui banyak lelaki pada hari itu. Putranya
Habib bin Zaid juga ikut bertempur. Ketika ia terluka, Nusaybah berteriak, "Bangkit nak, lawan mereka, jangan takut." Ia bukan hanya pejuang, ia adalah seorang ibu, motivator, perisai hidup, dan simbol kekuatan iman. Di akhir pertempuran, tubuhnya penuh luka. 13 luka terhitung di tubuhnya, dan salah satu luka paling berdarah adalah di lehernya, yang nyaris membuatnya gugur. Tapi Nusaybah selamat, dan dunia Islam tak akan pernah sama lagi setelah perempuan seperti dia berdiri gagah di tengah pedang Uhud. Sayangnya, sejarah mencatatnya dengan setengah hati. Ia semacam disingkirkan dari podium, dari buku pelajaran, dari khotbah-khotbah Jumat. Peran heroiknya tertutup oleh anggapan bahwa perempuan hanya milik rumah dan dapur. Namun, bagi siapa yang benar-benar menelusuri jejak sejarah Islam, Nusaybah berdiri lebih tinggi dari para tokoh laki-laki. Dari Uhud adalah panggung yang mengukuhkan keberanian itu. Keberanian yang membuat langit bersaksi dan bumi bergetar.